Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Seperti biasa, kali ini gue akan membuat video untuk tim selection sekaligus untuk captain pick untuk di game week 5 besok. Jadi untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua nih. Di sini teman-teman semua ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola, nonton bola, sampai main game fantasinya. Pasti banyak banget ya. Apalagi kalau tim kebanggaan kita lagi bertanding nih. Pastinya kita bakal dukung abis-abisan ya. Dan juga pastinya kita bakal tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup gacor, yang cukup oke, yang punya potensi cukup bagus untuk bisa mencetak gol. Pastinya kita tahu banget kan. Dan untuk dari itu, di sini gue punya game yang keren banget, game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. Teman-teman di sini bisa banget nih untuk susun tim terbaik teman-teman semua sendiri, dan juga bisa sekaligus buat ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita, knowledge kita tentang pertandingan sepak bola. Pastinya seru banget. Dan juga teman-teman di sini nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada. Karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola dunia nih, mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede semuanya ada. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Itali, Perancis, Belanda, bahkan juga ada kompetisi sepak bola Indonesia tentunya yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Dan juga yang kerennya lagi, hadiah di MPL Fantasi ini tuh cepet banget. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu 1 bulan untuk bisa terima hadiahnya, karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai, hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga di MPL Fantasi ini tentunya membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton doang gitu, jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus, dan juga sekaligus bisa ngerasain deg-degan ya untuk bisa nunggu hasil pertandingan. Pastinya seru banget. Dan juga MPL Fantasi ini hadiahnya ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga tentunya. Jadinya pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan antara Tottenham melawan Chelsea, yang tentunya udah gue buat juga untuk strategi dan analisa yang ada. Bisa teman-teman klik di card di atas. Dan untuk itu ayo langsung kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Pecinta bola pasti lagi nungguin kompetisi sepak bola Inggris nih. Kompetisi sepak bola yang fansnya gede-gede banget. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk semua match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu menang susun tim, kamu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kali ini gue akan bawakan segmen-segmennya terlebih dahulu ya. Dimana kali ini gue akan membacakan segmen-segmennya dulu. Di sini ada tim review dulu. Yang pertama, karena kemarin gue nggak bikin video tim review ya, karena gue habis vaksin kemarin, jadinya agak-agak terkendala oleh kondisi tubuh ya yang meriang. Jadi selanjutnya gue akan gabung aja di video kali ini tim review singkat untuk di game week kemarin. Dan juga selanjutnya gue akan bawakan untuk fixturnya, nanti akan kita bacakan. Dan juga sekaligus dari fixture akan kita cari untuk watchlist pemain-pemain yang cukup gacor, yang cukup oke, yang bisa dipakai di game week kelima ini. Dan juga selanjutnya akan gue sampaikan untuk captain selection dari nama-nama yang cukup oke yang bisa dipakai. Dan juga terakhir ada tim selection untuk tim gue, tentunya Rainbow FC. Dan untuk itu langsung aja ke segmen yang pertama, tim review singkat untuk tim gue kali ini. Dimana tim review singkat kita langsung buka aja untuk poinnya, dimana kemarin gue cukup oke ya, cukup keren banget ya. Dimana kemarin wildcard gue cukup berhasil dengan poin hingga 84 poin dengan rata-ratanya 57 poin. Artinya gue panah hijau kali ini akhirnya setelah 4 game week. Akhirnya gue panah hijau ya. Dan untuk overall poin gue ada di angka 262 poin. Dan untuk overall ranknya naik ya, dari 3 jutaan jadi 1,5 jutaan menuju 1 juta besar tentunya. Dan untuk nama-nama yang cukup oke di sini bisa kita lihat ya. Untuk Sanchez gue akhirnya clean sheet 6 poin. Ada Martial yang berhasil mengumpulkan 13 poin ya. Artinya berhasil untuk menyamakan dengan Alexander Arnold ya. Karena di sini gue nggak punya Alexander Arnold, dan Martial cukup berhasil menggantikan Alexander Arnold ya untuk di game week keempat kali ini dengan 13 poin, 1 asisnya yang gol bunuh diri dari pemain lawan ya. Dan selanjutnya ada Shaw, dimana Shaw 5 poin aja karena kartu kuning ya. Dua back gue ini kartu kuning nih, ada Alonso dan Shaw yang sebenarnya clean sheet sebenarnya timnya ya. Sorry, MU nggak clean sheet,
Tapi Shaw ini kemarin satu assist Shaw. Mantap. Dan selanjutnya ada Alonso yang clean sheet dengan kartu kuning jadi 5 poin aja. Dan di lini tengah gue kali ini Saka gagal hanya 3 poin aja, dan Ben Rahma juga 3 poin aja, dan Salah 8 poin, 1 gol lumayan, dan Traore 3 poin, dan selanjutnya ada Ronaldo 13 poin. Ya sebenarnya gue cukup ketar-ketir kemarin ya, karena Ronaldo kan mainnya duluan, dan juga Ronaldo berhasil haul ya poinnya ya, dan gue mengkaptenkan Lukaku kan, jadi gue cukup deg-degan waktu itu. Tapi untungnya Lukaku cukup gacor juga dengan poin yang sama, bahkan 13 poin juga dengan 2 golnya, dan cukup berhasil membawa Chelsea menang juga, dan cukup gacor. Lukaku, gue kaptenin jadi 26 poin. Dan ada Antonio yang kartu merah, yang gue rasa kartu merah yang gak perlu ya di akhir-akhir pertandingan, dan harus menerima minus 1 dan juga harus menerima suspend, tidak bisa main di game week 5 nanti. Jadinya Antonio kemungkinan akan gue transfer out. Dan selanjutnya untuk pemain pengganti gue di sini ada Steele yang 0 poin, Williams 2 poin, Gilmore 0 poin, gue gak tahu kenapa Gilmore gak main. Lalu ada Amartey yang 0 poin juga. Dan selanjutnya langsung aja untuk fixturnya akan gue bacakan dulu ya untuk fixture di sini, yang dimana fixture kali ini akan mulai di Jumat malam ya, artinya Sabtu dini hari. Jadi untuk teman-teman jangan sampai kelupaan untuk bisa lock timnya sebelum deadline transfer, dimana deadline transfernya cukup maju sekarang Sabtu dini hari. Dan untuk nama-nama tim yang cukup oke di sini ada Arsenal melawan Burnley, cukup oke nih Arsenal, ini bisa digunakan untuk tentunya untuk Aubameyang ya. Dan selanjutnya ada Leeds United juga lawan Newcastle. Lalu ada Liverpool lawan Crystal Palace, dan ada Manchester City lawan Southampton juga cukup oke, bisa digunakan. Dan ada Wolves lawan Brentford ya. Wolves lawan Brentford itu kayaknya agak seimbang untuk pertandingannya, tentunya akan jadi banyak gol juga. Tentunya dengan melihat tipikal cara bermain kedua tim ini kurang lebih sama ya, untuk permainannya serangan balik cepat dua-duanya, dan ditambah lagi Brentford dengan model gegenpressnya juga gue rasa bisa menjadi makanan empuk untuk Wolves, bisa mencetak gol banyak juga gitu. Jadi untuk itu cukup bisa menjadi target nih Wolves lawan Brentford untuk target diferensial. Dan untuk FDR-nya bisa kita lihat tadi beberapa nama yang cukup oke, dan selanjutnya kita lihat lagi untuk data statistik yang lebih mendalam ya. Di sini gue melihat data dari understat.com seperti biasa ya, untuk daftar XG team dan XGA team. Dimana XG team expected ngegolinnya di sini masih ada Manchester City peringkat pertama ya dengan 11,77 gol. Cuman sayangnya memang kalau Manchester City ini kita nggak pernah bisa menargetkan siapa namanya cukup gacor satu nama gitu dari City. Kalau Liverpool kan ada Mo Salah gitu ya, yang jadi nama langganan. Kalau MU ada Ronaldo sekarang, kalau dulu ada Bruno. Cuman City ini kita kekurangan nama itu tuh. Dulu ada Kevin De Bruyne, cuma sekarang Kevin De Bruyne gue masih nggak tahu apakah dia akan bermain nanti. Dan tentunya ada Ferran Torres juga, cuman Ferran Torres masih kita pantau apakah akan dirotasi oleh Pep apa enggak. Dan untuk itu City kayaknya masih menjadi target yang agak abu-abu untuk gue ya, untuk bisa digunakan. Walaupun memang City ini sebenarnya cukup gacor nih untuk data statistik dari XG timnya ya, cukup oke. Dan selanjutnya ada Liverpool di peringkat kedua, di mana Liverpool ini menempati posisi kedua untuk urusan mencetak gol, expected ngegolin. Di mana Liverpool ini untuk nama-nama yang cukup gacor di sini bisa kita lihat ya. Untuk dari XG playernya yang menarik di sini gue melihat ada Sadio Mane. Di mana Sadio Mane berada di peringkat pertama, yang bisa kita lihat juga di pertandingan terakhir cukup gacor sebenarnya. Tapi sayangnya memang untuk naluri golnya tuh 0 ya. Di mana kemarin Mane bisa gue lihat banyak banget peluangnya sebenarnya di depan gawang, cuma memang sayang kayaknya terlalu lama gitu gue melihat dia menggocek-gocek di depan gawang ya, karena jadi gregetan juga. Gue sebagai pendukung Liverpool juga cukup gregetan melihat Sadio Mane ya di game week terakhir ya, melihat dia sebenarnya harus bisa menceploskan bola lebih banyak ke gawang gitu. Dan Sadio Mane ini berada di peringkat pertama dengan 3,52 XG-nya, dan selanjutnya disusul oleh Michael Antonio di peringkat kedua, di mana Michael Antonio sayangnya kartu merah jadi besok nggak bisa main lawan MU ya. Dan untuk kemungkinan diganti sebenarnya banyak pilihan penggantinya di situ ya. Nanti akan gue jelaskan lagi untuk penggantinya di XG tim selanjutnya, di mana di situ ada Leeds United sebenarnya cukup oke untuk fixturnya ya, dan juga sekaligus bisa menjadi pilihan yang cukup oke untuk menggantikan Antonio di game week kelima. Di situ ada Bamford tentunya yang bisa diganti. Dan selanjutnya di peringkat ketiga di sini ada Dominic Calvert-Lewin, di mana Dominic Calvert-Lewin gue masih nggak tahu apakah udah sembuh apa belum, karena kabarnya terakhir dia masih cedera ya. Dan itu kayaknya masih belum bisa kita rekomendasikan si Dominic Calvert-Lewin. Dan selanjutnya ada Mo Salah di peringkat keempat, di mana Mo Salah turun ya. Dulu kemarin perasaan di peringkat kedua atau ketiga di game kemarin, sekarang ada di peringkat keempat dan dengan XG 2,79. Dan juga kemarin Mo Salah
di pertandingan Liga Champions gagal mencetak penalti, dan itu cukup jarang ya, jarang sekali untuk bisa Mohamed Salah gagal mengeksekusi penalti. Jadi cukup mengkhawatirkan untuk eksekusi penalti nanti di kedepannya di Liga Inggris. Dan selanjutnya ada Conor Gallagher. Gallagher cukup oke nih. Di kemarin di pertandingan Crystal Palace terakhir gue nonton itu, Gallagher pemain dari West Brom ya, pemain baru dari West Brom, cukup oke untuk bisa menyuplai bola ke depan. Dan Crystal Palace cukup serem ternyata untuk serangannya kemarin. Bisa gue lihat juga untuk pemain baru dari Crystal Palace namanya Eduardo ya. Itu cukup gacor banget tuh, mencetak 2 gol padahal dari bench. Cukup keren. Dan selanjutnya ada Romelu Lukaku ada di peringkat ke-6, dan sekarang Chelsea juga cukup oke lawannya Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur sendiri untuk XGA-nya bisa kita lihat ya, ada di peringkat yang cukup di bawah. Bahkan dia ada di 8 besar terbawah, artinya ada di peringkat 13-an Tottenham. Jadi cukup bisa menjadi lawan empuk untuk Lukaku. Ditambah lagi Tottenham Hotspur ditinggal oleh pemain-pemain yang kena kartu merah, ada Tanganga, dan ditambah lagi banyak juga pemain yang cedera dari Tottenham. Jadi gue rasa bisa menjadi potensi bagus banget untuk Lukaku bisa mencetak gol lagi ya di pertandingan besok. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi untuk dari daftar XG yang rendah, di sini ada Newcastle United. Newcastle United akan melawan Leeds United, yang dimana Leeds United bisa cukup oke juga di sini karena kita lihat untuk fixture yang kemarin dia cukup berat ya Leeds United ya, dan sekarang udah mulai turning point, udah mulai switch untuk bisa bermain dengan lawan-lawan yang cukup bisa dibilang cukup di bawah dari statistik Leeds United. Jadi gue rasa untuk di pertandingan besok nih saatnya Leeds United untuk mengumpulkan poin ya. Untuk targetnya dia bisa masuk ke Europa League, Bielsa bilang untuk bisa masuk ke Europa League di 2 tahun ini. Jadi gue rasa Leeds akan bisa menjadi poin yang cukup bagus nih untuk di game-game ke depan. Di situ ada Rafinha kalau emang teman-teman mau ambil pemain tengah, lalu ada Bamford juga bisa teman-teman ambil menggantikan Antonio tentunya. Dan selanjutnya di XGA expected kebobolan terburuk keempat ada Norwich City, di mana Norwich City juga cukup buruk. Di ketiga dulu ya. Di ketiga di sini ada Leeds United nih, di mana artinya Leeds United melawan Newcastle United menjadi nama yang cukup bawah ya untuk urusan XGA-nya. Jadi gue rasa ini akan menjadi pertandingan yang seru banget nih, pertandingan yang akan banyak golnya, bisa jadi 4-3, 4 sama mungkin, karena ini 2 nama yang cukup lemah pertahanannya dan cukup oke penyerangannya. Di situ ada Wilson udah sembuh belum ya? Kayaknya belum ya. Wilson masih kuning ya, masih 50%, jadi kemungkinan bermainnya masih kecil juga, masih 50%. Dan di situ mungkin teman-teman bisa ambil Saint Maxima kalau emang mau ngambil dari Newcastle kalau mau diferensial. Dan selanjutnya ada Norwich City untuk untuk tim keempat terburuk untuk urusan expected kebobolan. Di sini Norwich City akan melawan Watford, di mana Watford di situ ada Dennis ya. Dennis bisa dipakai berarti artinya untuk diferensial yang cukup murah juga untuk mengganti Antonio, mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus. Dan juga Dennis gue rasa cukup bisa akan menjadi fixture yang bagus ya, karena Watford lawan-lawannya juga cukup oke harusnya untuk FDR ya ke depannya. Cukup oke karena nanti setelah lawan Norwich City dia akan melawan Newcastle dan akan melawan Leeds United. Jadi 3 game week ke depan cukup oke Watford untuk pemain-pemain depannya bisa diambil. Di situ ada Dennis. Dan selanjutnya kita lihat lagi ada Leicester City di peringkat ke-5 terbawah untuk urusan pertahanan, di mana Leicester City sendiri ini akan melawan Brighton, di mana Brighton juga nggak cukup bagus ya untuk penyerangan ya. Untuk Brighton mungkin kalau emang teman-teman mau ambil di situ ada Maupay udah sembuh belum ya? Kayaknya belum sembuh ya Maupay. Jadi nggak cukup bagus ya untuk dipakai ya Brighton untuk penyerangannya. Karena juga yang mencetak gol kemarin Davi. Jadi untuk nama-nama pemain depannya kayaknya kurang untuk bisa dipercayakan Brighton. Dan selanjutnya di XGA terendah ke-7 ada Burnley, di mana Burnley akan melawan Arsenal. Di situ Arsenal ada Aubameyang, tentunya bisa teman-teman ambil kalau mau diferensial kapten, tentunya bisa banget. Dan Aubameyang juga bisa menjadi tumpuan dari Arsenal ya, karena kemarin juga mencetak 1 gol untuk gol kemenangan satu-satunya untuk Arsenal bisa meraih 3 poin pertama di musim ini. Jadinya Aubameyang bisa banget untuk bisa teman-teman gunakan. Dan untuk itu berikut untuk nama-nama watchlist yang bisa gue sampaikan dari 4 nama tim yang XGA-nya cukup rendah. Jadi itu, dan juga sekaligus mungkin bisa menjadi pilihan kapten yang bagus ya, dimana di sini mungkin pilihan kapten yang bagus antara lain ada Lukaku, karena Lukaku nanti akan melawan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat ke-7 terbawah. Untuk urusan XGA-nya juga cukup bisa menjadi pilihan yang bagus Lukaku untuk bisa menjadi kapten. Dan selanjutnya tentunya ada Mo Salah, dimana Mo Salah tentunya bisa menjadi pilihan yang bagus karena dia akan melawan Crystal Palace yang sebenarnya juga cukup bagus. Tapi kita tahu ya untuk Mo Salah dengan kepemilikan yang cukup gede ini dan juga ditambah banyak pemain-pemain lain, manajer-manajer lain yang menjadikan dirinya kapten, gue rasa akan menjadi kapten yang cukup aman untuk bisa digunakan ya. Jadi kalau emang misalkan dia nggak gacor pun, gue rasa akan menjadi kapten yang menjadi save point kita gitu untuk di overall rank kita. Dan selanjutnya di nama
Ketiga, untuk kapten tentunya ada Aubameyang. Tadi seperti gue bilang, Aubameyang cukup oke di sini karena dia akan melawan Burnley dan juga Arsenal udah mulai bisa menemukan ritme permainannya ya, dan gue rasa akan menjadi kemenangan selanjutnya untuk Arsenal di beberapa game week ke depan, karena bisa kita lihat juga untuk Arsenal fixture-nya juga cukup oke kan, bisa kita lihat untuk FDR-nya di 4-3 game week ke depan. Dan untuk itu berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan tadi, di antara lain ada Lukaku, ada Mo Salah, dan ada Aubameyang. Dan untuk diferensial kapten mungkin ada Ferran Torres ya, dimana Ferran Torres bisa kita lihat karena City cukup oke, tapi memang pemain-pemain manajer lain pastinya jarang menggunakan Ferran Torres sebagai kapten karena memang tentunya Pep Roulette yang mengancam nih. Jadi untuk diferensial, kalau emang teman-teman mau diferensial garis keras, bisa pakai pemain-pemain dari City, salah satunya ada Ferran Torres atau mungkin Sterling, karena Sterling dan Ferran Torres juga cukup oke untuk data XG-nya di sini, dimana Ferran Torres menempati di urutan ke-7 ya, Ferran Torres ya, di bawah Lukaku untuk perolehan XG-nya di 4 pertandingan awal, dan juga ada Raheem Sterling di peringkat ke-10. Jadi bisa menjadi pilihan yang bagus sebenarnya untuk bisa teman-teman ambil kalau emang teman-teman mau diferensial tentunya. Dan berikut untuk pilihan kapten dan watchlist yang bisa gue sampaikan, dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection untuk tim gue Rainbow FC di game week ke-5 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kali ini kita pick tim selection, dimana kemarin gue udah melakukan transfer ya, dimana gue kemarin mentransfer Antonio out, yang sebenarnya dimana kemarin sebenarnya kalau misalnya Antonio nggak merah, niatnya gue mau menjual Saka dengan Rafinha. Cuman ternyata mengingat Antonio yang out, dan gue kalau misalnya meng-out Antonio juga nggak bakal ada resiko Antonio bakal ngepoint, jadinya gue rasa bisa menjadi pilihan bagus untuk bisa gue jual untuk di game kali ini. Dan untuk itu gue jual dengan Bamford, dimana Bamford akan melawan Newcastle, yang dimana Newcastle terakhir bermain melawan MU kalah 4-1 ya. Dan gue rasa ini menjadi tim yang banyak banget kebobolan ini Newcastle nih di 4 game week awal, jadi bisa menjadi pilihan bagus. Ditambah lagi Leeds United nih lagi haus kemenangan di 3 game week awal, dia belum menang sama sekali, bahkan hanya mencetak 2 seri dan 2 kalahan. Dan untuk itu gue rasa Leeds United akan berjibaku abis-abisan nih untuk bisa menyerang abis-abisan, dan gue rasa ini akan menjadi pertandingan yang seru banget Newcastle melawan Leeds United ya. Jadi untuk itu gue pasang nih Bamford untuk bisa menjadi pengaruh poin gue di game week ke-5 kali ini. Dan mungkin selanjutnya di game week ke-6 gue akan menjual Saka dan mengganti dengan Rafinha, mengingat karena Arsenal untuk di game week selanjutnya lawan siapa ya? Lawan Tottenham ya. Di game week selanjutnya dia akan lawan Tottenham. Jadi nggak cukup bisa menjadi pilihan yang bagus untuk Arsenal melawan tim besar ya. Dan untuk itu artinya Saka kayaknya akan gue lepas untuk di game week ke-6 dan gue ganti dengan Rafinha. Dan mungkin Ben Rahma nih kita harus lihat nih, karena gue cukup khawatir karena di 2 game week terakhir hanya blank 2 poin. Dan juga West Ham punya pemain baru ya, Plastik ya. Jadi apakah dia akan terus bermain atau menit bermainnya akan berkurang, gue nggak tahu. Jadinya harus menjadi concern juga untuk kita di game week ke depan. Ben Rahma apa akan kita pertahankan apa enggak. Dan selanjutnya di sini Mo Salah mungkin gue akan jadiin kapten, mengingat tadi seperti gue bilang di kapten selection, di kapten pick, dimana Salah menjadi pilihan yang paling aman bisa menjadi kapten, karena mengingat dia untuk kepemilikannya di atas 50% juga, dan pastinya banyak banget manajer-manajer lain yang akan menggunakan dia sebagai kapten. Jadi gue akan menggunakan dia sebagai kapten untuk di game week kali ini. Kalau emang mau diferensial mungkin gue akan menggunakan Lukaku, tapi kayaknya nggak dulu. Gue akan menggunakan Salah untuk bisa jadi kapten di game week kali ini. Dan selanjutnya untuk Traore masih gue harapkan pecah telurnya. Untuk saat ini masih belum pecah juga telurnya, dimana dia akan melawan Brentford, dan gue rasa ini akan menjadi pertandingan yang seru banget ya, jual beli serangan juga, karena gue lihat 2 tim ini memiliki filosofi bermain yang cukup sama nih, dimana Wolves dengan serangan balik cepat dan Brentford juga dengan permainan cepat menekan ke depannya. Jadi gue rasa akan menjadi pertandingan yang seru banget, dan ini bisa menjadi pertandingan dengan makanan empuknya Traore untuk lari cepat ke depannya. Karena kita tahu ya untuk Brentford nih garis pertahanan tinggi banget nih, sama kayak Liverpool model mainnya. Jadi Traore bisa menjadi peluang bagus. Dan Martial gue harap bisa mencetak 13 poin lagi ya, mengingat Martial ini juga cukup oke untuk di sisi kiri Wolves, dimana dia sering banget untuk mencetak untuk memberikan umpan-umpan sadis ke depan gitu. Jadi gue rasa Martial bisa banget nih untuk bisa teman-teman ambil, mengingat ada Hwang Hee-chan, pemain baru yang cukup oke, yang sebenarnya Hwang Hee-chan eksplosif juga ya cara bermainnya ya, gue lihat ya, dan bisa jadi menjadi nama yang cukup oke untuk menggantikan Jimenez ya. Jimenez kayaknya belum menemukan touch-nya lagi nih kayak di 2 tahun kemarin. Gimana bisa kita lihat masih belum pede untuk bisa mencetak gol. Bisa kita lihat untuk perolehan
expected assistnya masih lebih gede dari expected golnya, jadi harus bisa dilihat. Untuk Jimenez kayaknya akan diganti dengan Hwang Hee-chan di pertandingan-pertandingan ke depan. Dan selanjutnya ada Shaw dan Alonso, dimana Shaw dan Alonso ini duet maut untuk back bertahan gua, yang dimana gua harapkan Alonso tentunya dari gol-golnya, dimana Alonso ini kan benar-benar cara bermain yang cukup ofensif ya, back yang cukup ofensif di Premier League musim ini. Jadi Alonso masih gua harapkan untuk gol-golnya ke depan, dan Shaw juga masih gua harapkan untuk assist-assistnya, mengingat Shaw ini gua lihat untuk di latihan di Twitter kemarin katanya Shaw ini berhasil mencetak 9 assist dari 10 percobaan umpan ke Ronaldo. Jadi Ronaldo dengan loncat tingginya dia dan ditambah dengan Shaw yang umpan mautnya juga menjadi pasangan yang match banget nih untuk bisa meraup poin penuh. Dan kiper masih Sanchez lawan Leicester City, gua harap bisa menjadi clean sheet juga. Dan selanjutnya untuk pemain pengganti gue ada Williams, ada Gilmour, dan ada Amarty. Dan selanjutnya di kiper ada Steele. Dan berikut untuk tim selection gue kali ini. Dan untuk untuk tim review tadi masih ada yang ketinggalan untuk Liga Goa FC ya, dimana Liga Goa FC bisa kita lihat di sini. Untuk nama yang paling utama di sini ada GKFC, Ricky Hadi dengan 352 poin. Dengan 78 poin di game week kemarin, bisa kita lihat dia berada di overall rank 731. Gokil. Dan sekarang berada di Indonesia 25 Indonesia. Mantap. Dan dia kemarin pakai wildcard juga, dan dia mempunyai Alexander Arnold ya, dan ada Ronaldo, dan ada Salah untuk pemain premiumnya. Mantap. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi di peringkat kedua ada Zirmax dengan 86 poin tanpa wildcard. Gila, mantap banget nih. Ada Ronaldo, ada Salah, dan ada Alexander Arnold. Kayak 3 pasang premium yang paling lumrah sekarang ya itu ya. Dimana Alexander Arnold ini menjadi pemain yang berbahaya buat gue nih, karena gue nggak punya. Dan selanjutnya di peringkat ketiga ada Del Piero FC. Wow, dengan 75 poin, wildcard juga, dan punya Alexander Arnold juga, Salah, dan Ronaldo. 3 nama premium yang kayaknya harus dipakai ya, harus punya ya, karena cukup bahaya kalau nggak punya Arnold. Dan ya, berikut untuk 3 nama yang cukup oke dari Liga Go FC. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini ya, untuk tim selection kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi insight baru untuk teman-teman semua tentunya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya masukan dari nama-nama yang cukup oke yang bisa gue pakai, tentunya langsung feel free tulis kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih masukan-masukan nama-nama yang cukup oke untuk tim gue kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini tentunya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus, thank you banget. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.